Baik, selamat jumpa kembali di Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang persiapan ujian mandiri UGM. Oke, seperti biasanya kita langsung ke soal-soalnya saja. Bentuk sederhana dari akar 7 tambah akar 48 adalah, jadi model seperti ini kita udah pernah pelajari, yaitu kalau akar A tambah B tambah 2 akar A kali B sama dengan akar A tambah akar B. Sehingga soal ini kita bentuk menjadi modelnya seperti ini. Ya, dimana 48 itu sama dengan 4 kali 12. Akar 4 sama dengan 2. Sehingga kita peroleh akar 7 tambah 2 akar 12. Kalau 12 itu bisa kita buat menjadi 4 kali 3. Sehingga kita peroleh 4 tambah 3, 7. 4 kali 3, 12. Berarti A-nya 4, B-nya 3. Sehingga kita peroleh akar 4 tambah akar 3. Akar 4 itu sama dengan 2. Berarti 2 akar 3. Berarti jawabnya adalah D. Kemudian kita lihat lagi. Jika X memenuhi persamaan 4 pangkat X tambah setengah tambah 2 pangkat 3 kurang 2X sama dengan 17. Maka nilai 2 pangkat 2X tambah 1 sama dengan berapa? Nah, jadi ini kita pindahkan aja dulu ke kiri. Dan 4 itu bisa kita buat menjadi 2 pangkat 2. Sehingga kita peroleh 2 pangkat 2 kali X tambah setengah tambah 2 pangkat 3 kurang 2X kurang 17 sama dengan 0. Lalu ini kita rekayasa, kita kalikan ke dalam. Sehingga kita peroleh 2 pangkat 2X tambah 1. Kalau 2 pangkat 3 kurang 2X bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat minus 2X. Sehingga kita peroleh 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, yang ini juga bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2X kali 2 pangkat 1. Yang ini kita ubah menjadi 8 per 2 pangkat 2X. Sehingga kita peroleh 2 kali 2 pangkat 2X tambah 8 per 2 pangkat 2X sama dengan kurang 17 sama dengan 0. Lalu kita kalikan 2 pangkat 2X kiri kanan. Kalau kita kalikan berarti kita dapat 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2X kurang 17 kali 2 pangkat 2X tambah 8 sama dengan 0. Lalu ini kita faktorkan. Kita faktorkan sehingga kita peroleh 2 kali 2 pangkat 2X kurang 1 kali 2 pangkat 2X kurang 8 sama dengan 0. Sehingga dari sini kita peroleh 2 pangkat 2X sama dengan 0 dan 2 pangkat 2X sama dengan setengah. Berarti 2 pangkat 2X tambah 1 sama dengan setengah tambah 1 sama dengan 3 per 2. Kemudian dari sini kita dapat 2 pangkat 2X sama dengan 8. Jadi 2 pangkat 2X itu berarti sama dengan 9. 8. Dan yang ditanyakan 2 pangkat 2X tambah 1 berarti 8 tambah 1 sama dengan 9. Berarti jawabnya A. Kemudian kita lihat lagi. Jika X memenuhi persamaan X kurang 2 logaritma X kuadrat tambah 5 sama dengan X kurang 2 logaritma 4X tambah 10 dan A memenuhi AX sama dengan 7, maka A tambah X sama dengan berapa? Nah, jadi ini logaritma dengan basis yang sama. Sehingga yang ini bisa dicoretnya sama ini. Sehingga kita peroleh X kuadrat tambah 5 sama dengan 4X tambah 10. Lalu pindahkan semua ke kiri sehingga kita peroleh X kuadrat kurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Lalu ini kita faktorkan. Sehingga kita peroleh X kurang 5 kali X tambah 1 sama dengan 0. Kalau dari sini X-nya sama dengan 5 ya. Kita dapat X-nya sama dengan 5. Kalau X-nya sama dengan 5 kita masukkan kemari. Biar kita dapatkan A-nya. Jadi 5A sama dengan 7 sehingga A-nya sama dengan 7 per 5. Nah, kalau A-nya 7 per 5 berarti A tambah X-nya tadi adalah 5.
Berarti hasilnya adalah 7/5 tambah 5 sama dengan 32/5. Berarti jawabnya D. Karena udah dapat, maka nggak usah kita lanjutkan lagi. Kalau ini X sama dengan min 1, ini tidak memenuhi. Ya. Kemudian kita lihat lagi, diketahui titik P A,2 terletak pada garis L. 3X kurang 2Y tambah 1 sama dengan 0. Persamaan garis melalui P dan tegak lurus garis L. Jadi kita tahu bahwa dua buah garis dikatakan tegak lurus jika gradiennya M1 kali M2 sama dengan min 1. Jadi kita cari dulu gradiennya, atau kita cari dulu katanya kalau X sama dengan A, ini, maka kita Y sama dengan 2. Kita masukkan ke persamaan ini, maka kita dapat A-nya sama dengan 1, sehingga B-nya sama dengan 1,2. Lalu kita cari gradiennya ini, M1 sama dengan min 3 per min 2, berarti 3/2. Karena katanya tegak lurus, berarti M2 sama dengan minus 2/3. Karena tadi M1 kali M2 sama dengan min 1. Kalau gradiennya udah dapat, titiknya udah dapat, tinggal masukkan ke rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Jadi kita masukkan ini ke persamaan, Y kurang 2 sama dengan min 2/3 X kurang 1. Kalau sama-sama dikali 3, sehingga kita peroleh 3Y kurang 6 sama dengan minus 2 kali X minus 2X minus 2 kali minus 1 sama dengan tambah 2. Lalu pindahkan ke kiri sehingga kita dapat 2X tambah 3Y, ini jadi kurang 8 sama dengan 0, jadi jawabnya A. Kemudian kita lihat lagi, nilai X per Y yang memenuhi 8 per X kurang 10 per Y sama dengan 2, dan Y per 4 kurang X per 5 sama dengan XY per 20. Berarti kita harus tahu berapa X berapa Y. Nah, caranya adalah ini disamakan aja dulu penyebutnya, lalu dikali silang. Sehingga kalau disamakan penyebutnya ini menjadi 8Y kurang 10X sama dengan 2XY. Atau kalau sama-sama dibagi 2, berarti 4Y kurang 5Y sama dengan XY. Ini tadi 5Y kurang 4X sama dengan XY. Yang ini ya, sama-sama kita kali 20 pun boleh ini. Jadi 5Y kurang 4X sama dengan XY. Kalau kita kurangkan berarti minus Y ini ya. Ini jadi minus 5. Ini 5X ya. 5X dari sini tadi. Berarti 5X kurang 4X berarti minus X sama dengan 0. Ini 0 ya. X Y kurang X, Y 0. Sehingga Y sama dengan minus X. Udah kita masukkan aja kemari. Maka kita dapatkan X per min X sama dengan min 1. Berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi. Jika akar-akar persamaan X kuadrat kurang 2 tambah 6A, X tambah 3A sama dengan 0 saling berkebalikan, maka nilai diskriminannya sama dengan berapa? Kalau dikatakan berkebalikan berarti kalau X1 dan X2 berarti X1 sama dengan 1/X2. Nah, dari persamaan ini berarti kita dapat tadi ya, X1 kali X2 sama dengan 1. X1 kali X2 pada persamaan kita tahu itu sama dengan C per A. Berarti C-nya 3A, A-nya 1, berarti kita dapat 3A sama dengan 1, berarti A-nya 1/3. Kalau kita masukkan kemari, sehingga kita dapatkan persamaan X kuadrat kurang 4X tambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini, syaratnya itu adalah yang ditanya diskriminannya ya. Berarti B kuadrat kurang 4AC. B-nya minus 4 pangkat 2 kurang 4 kali A-nya 1, C-nya 1. Sehingga kita peroleh D-nya sama dengan 12. Jadi jawabnya adalah E. Kemudian kita lihat lagi.
Sistem persamaan Y sama dengan X tambah C, Y sama dengan X kuadrat tambah 3C diketahui mempunyai penyelesaian tunggal. Nilai C sama dengan berapa? Kalau dikatakan dia memiliki penyelesaian tunggal, berarti itu D-nya sama dengan 0. Itu diawali dengan kita buat kalau ini Y1, ini Y2, berarti Y1 sama dengan Y2. Nah, sesudah kita lakukan kesamaan, berarti X tambah C sama dengan X kuadrat tambah 3X. Kalau ini dipindah ke kanan, berarti menjadi X kuadrat tambah 2X kurang C sama dengan 0. Nah, dari sinilah yang kita cari itu D sama dengan 0. D itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC. B-nya di sini 2, A-nya 1, C-nya minus C. Sehingga kita peroleh 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali minus C sama dengan 0. Sehingga kita dapat C-nya sama dengan minus 1. Jadi, setelah dapat C minus 1, berarti persamaan ini adalah menjadi X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 0. C-nya diganti dengan minus 1. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi X tambah 1 kuadrat sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 1. Nah, berarti C-nya udah dapat. Untuk Y sama dengan X kurang 1 berarti jadinya ya, karena C min 1. Kalau X-nya sama dengan, di sini dikatakan kalau X-nya sama dengan min 1 berarti min 1 kurang 1 berarti Y-nya sama dengan min 2 ya. Jadi kita dapat di sini X tambah Y. Jadi X tambah Y sama dengan min 1 tambah minus 2 sama dengan min 3. Berarti C-nya minus 1, X1 tambah Y 2, X tambah Y sama dengan minus 3. Berarti jawabnya A. Kemudian kita lihat lagi, nilai minimum dari Z sama dengan 2X tambah 3Y dengan syarat X tambah Y besar sama dengan 4 dan 5Y kurang X lebih kecil sama dengan 20. Y lebih besar sama dengan 0, X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0 adalah. Jadi supaya mudah kita gambarkan aja dulu. Setelah kita gambarkan, untuk menggambarkannya kita butuh titik potong ini dan ini ya. Nah, dan kita dapat adalah 0,4. Ya, ini kita gambarkan. Kalau ini adalah Y sama dengan X, kalau ini adalah 5Y kurang X lebih kecil sama dengan 20 ya. Ini adalah X tambah Y sama dengan 4. Sehingga daerahnya yang ini. Caranya itu untuk mencari maksimumnya ini adalah titik pojoknya 0,4, B-nya 5,5, C-nya 2, ini yang ini juga. Kita pakai itu aja. Berarti dia nilai J-nya sama dengan 0,4, berarti 2 kali 0 tambah 3 kali 4 sama dengan 12. Kalau di B, berarti X-nya 5, Y-nya 5. Berarti 5 kali 2 tambah 3 kali 5. Hasilnya 25. Kalau di C, 2,2 berarti 2 kali 2 tambah 3 kali 2. Berarti hasilnya 10. Yang ditanyakan minimum, berarti jawabnya adalah 10. Oke. Kemudian kita lihat lagi, nilai minimum dari f(x) sama dengan 2 sin X kurang pi per 3 tambah 1. Jadi ada dua hal, ini kita ambil yang untuk 1 dan minus 1. Sehingga kita peroleh f-nya sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Atau f-nya sama dengan min 2 tambah 1 sama dengan min 1. Yang ditanyakan nilai minimum berarti min 1. Berarti jawabannya B. Kemudian kita lihat lagi, limit cos pi X per 2 per 1 kurang akar X kosinus sama dengan berapa? Dengan X mendekati 1. Kalau kita substitusikan ini 0 per 0. Maka langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah turunkan kiri dan kanan. Kalau turunkan kiri dan kanan, turunan cos pi X per 2 sama dengan minus pi per 2 sin pi X per 2. Turunan dari sini berarti min setengah X pangkat min setengah. Kalau kita masukkan X sama dengan 1, berarti kita dapat sama dengan
pi. Masukkan kemari berarti sinus pi per 2 sama dengan 1. Jadi berarti jawabnya D. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Ternyata soal UGM itu enggak sulit-sulit banget. Ya, untuk kali ini saya akhiri aja dulu. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Kalau yang sudah, terima kasih. Saya akhiri, sampai jumpa pertemuan berikutnya.